Gila, orang mati-matian buat belajar, ada yang sengaja curang di UTBK. Parah banget dah. Padahal ya, ada orang yang nahan sakit gara-gara kecelakaan, tapi dia harus ngerjain soal UTBK ini. Muhammad Roditul Isror namanya. Jadi pada 10 Mei 2003 di Universitas Jember, UNEJ, Robit nih harus rela nahan sakit akibat kecelakaan sambil ngerjain UTBK 2003. Cakep banget lu bro, gue doakan yang terbaik buat lu. Maksud gue kayak gini bro, maksud gue kayak gak sebanding gitu antara orang yang mati-matian sambil nahan rasa sakit dengan orang yang bersindikat demi lolos di UTBK 2023 ini. Gue salut sama kampus yang berhasil menggagalkan aksi komplotan UTBK ini. Gue berharap mereka diproses adil-adilnya supaya memberi efek jera dan rasa getir pada komplotan lainnya. Ya gue berharap gelombang 2 gak ada sih orang-orang yang kayak gini lagi. Sejauh ini ada 2 universitas nih yang berhasil menggagalkan, yaitu Universitas Bengkulu dan Universitas Sumatera Utara yang berhasil menggagal aksi kriminal tersebut. Tapi menurut lu nih ya, ada gak yang berhasil terhindar dari pengawasan petugas? Satu aja dari sekian banyaknya rangkaian acara UTBK. Ya mungkin mereka memilih ujian di kampus-kampus yang minim perlengkapan pengawasan, sehingga petugasnya bisa diakali dengan rencana busuk mereka. Mungkin gak ya? Nah, daripada penasaran, yuk mari kita diskusi di bawah kolom komentar aja, bro. Sembari lu subscribe dah, karena kita akan membahas di sini. Oke, selamat datang di Command Channel. Seperti yang gue bilang, ada 2 universitas yang berhasil menggagalkan aksi kecurangan tersebut. Gue bahas satu-satu, dan semoga dari sini kita bisa lebih peduli dengan sistem keamanan UTBK. Pertama nih, ada Universitas Bengkulu. 3 peserta UTBK di UNIP terindikasi curang. Rektor UNIP ini mengatakan tidak lulus. Bos, kalau cuma tidak lulus mah gak ada efek jeraknya. Karena ada sebagian orang yang bukan pelaku UTBK, maksudnya bukan pengen lulus di UTBK, tapi gara-gara jadi joki. Ya menurut gue bukan hanya gak lulus ya, tapi dipidanakan itu lebih masuk akal kata gue. 3 peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT di Universitas Bengkulu terindikasi melakukan kecurangan pada ujian hari kedua Selasa tanggal 9 Mei 2023. Jadi proses awal indikasi kecurangan itu terungkap setelah peserta diperiksa menggunakan metal detektor. Pihak kampus menjelaskan ada alat-alat komunikasi yang melekat di badan peserta. Ini sampai nggak tahu ya, ini kayaknya ditempelin lakban atau gimana, gue ngerti juga. Berbagai alat komunikasi itu ditutup oleh kostum yang dirancang sedemikian rupa untuk bisa memindai atau men-scan lah soal dan berkomunikasi dengan pihak luar. Cara mereka berkomunikasi dengan pihak luar diketahui menggunakan mini earphone yang dipasang ke lubang telinga peserta. Jujur nih orang pada kudet kali ya. Pihak SNPMB itu udah ngasih tahu tuh kalau di ujian nanti bakal ada pemeriksaan lewat metal detektor. Tapi masih ada aja orang yang berani ngelakuin aksi ini. Ini kan gimana ya, gue bilangnya tolol gitu. Segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Come on man, beneran dikit napa kalau mau curang mah. Nih gue kasih tahu videonya nih. Ada videonya gue punya. Jadi memang posisinya HP-nya saya juga disita sama emang mereka. orang tua kamu ditawarin gitu ya awal. Tawarin, Berapa tapi nominalnya? bukan ditawarin, saya nanti kalau misalnya udah lulus bayar gitu. Oh pokoknya kalau udah lulus baru bayar. Berapa nominalnya? Ya sampai 500. Oh 500 juta. Oke. Udah jadi komplotan gitu ya berarti ya. Bayangin 500 juta men. Gila, siapa yang gak tergiur coba. Ini kasus joki sih. Emang harus diviralin supaya ada efek jerak. Malu tuh keluarganya. Selain itu, peserta juga tidak diperbolehkan mengikuti tes dan dinyatakan tidak lulus. Dari penelusuran panitia, ketiga peserta yang disinyalir curang tersebut berasal dari Pulau Jawa dan hanya mengikuti tes di UNIP. Ketiganya juga mengikuti tes untuk masuk fakultas kedokteran pada universitas-universitas di Pulau Jawa, bukan fakultas kedokteran di UNIP, ujar Profesor Lutfi Firdaus. Tuh kan benar kata gue yakin mereka pasti mencari lokasi yang tidak strategis supaya meminimalisir pengawasan. Ngapain mereka harus dan rela-rela pergi ke Bengkulu gitu? Bisa aja kan para joki ini milih tempat yang dianggap minim pengawasan. Udah gitu mau masuk fakultas kedokteran lagi. Gila, nyaman banget hidup lu. Sekali lagi mari kita beri aplaus pada Universitas Bengkulu. Salut gua sama lu bro. Kedua ada Universitas Sumatera Utara. UTBK diusut, kronologi 7 peserta dilaporkan ke polisi gara-gara alat merekam.
7 bro ya, 7 nih. Naik level, tadi 3 sekarang 7. Makin masif nih kecurangan. Jadi Universitas Sumatera Utara melaporkan 7 peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2003 yang tertangkap menggunakan alat perekam saat ujian. Tindak kecurangan ini pertama kali ditemukan oleh pengawas ruangan yang mencurigai gerak-gerik peserta. Kemudian pihak pengawas melakukan prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metal detektor. Hasilnya ditemukan beberapa alat perekam yang dipasang di badan peserta. Ketujuh peserta itu diduga merupakan sindikat bimbingan belajar karena memiliki pola aksi yang sama. Pola-pola yang dilakukan para pelaku sepertinya berjaringan, mulai dari alat yang digunakan, pakaian, serta keterangan dari beberapa pelaku yang seragam. Sekilas dari apa yang gue baca nih ya, berarti indikasi itu ketika ujian, bukan pas waktu pemeriksaan badan. Kan kalau unit tuh sebelum masuk ujian dia diperiksa sama metal detektor dan ketahuan. Nah ini aneh juga sih, kenapa nggak ketahuan gitu. Dan yang uniknya di balik itu semua ternyata ada yang menahkodai. Jadi ini terstruktur bro, bimbingan belajar loh. Pas gue cari tahu, ternyata bimbel Einstein Medical yang menjadi nahkoda. Gue bukan fitnah, ini hanya keterangan dari USU. Tapi pihak Einstein Medical membantah pernyataan tersebut. Ya gue berharap pihak aparat turun tangan mengenai hal ini. Tidak benar. Kita tegaskan saat ini tidak benar. Dikarenakan dengan adanya saat ini kita sedang melakukan audit internal bersama manajemen ST Medical. Ini nggak benar Pak ya? Tidak benar kita. Yang dikasih USU itu nggak benar semuanya Pak? Tidak benar. Capek bro, capek belajar semalam suntuk buat UTBK tuh capek bro. Malah dicederai dengan tindakan yang tidak senonoh seperti ini. Mari kita beri aplaus kepada Universitas Sumatera Utara nih, karena udah berhasil menggagalkan aksi kecurangan UTBK. Salut gue. Gue pengen tahu dah, apa tanggapan lu di kolom komentar. Menurut lu gimana sih solusi biar tidak terjadi hal semacam ini? Karena modusnya banyak banget. Dan menurut lu ada gak sih satu kecurangan yang berhasil dilakukan pas gelombang 1? Menurut lu aja nih, ini bebas. Lu boleh menyuarakan aspirasi lu. Dan bagi yang belum ujian, lu bisa belajar dari Koma Channel ini. Di sini kita membahas kriteria nih ya, bukan bocoran ya. Gak ada tuh bocor-bocor. Aduh, bocor. Kriteria soal UTBK. Kita perdalam dan persulit supaya lu ketika mengerjakan ujian di UTBK nanti akan lebih gampang. Nah kalau lu bisa ngerjain soal yang gue berikan, pasti lu juga bisa ngerjain soal UTBK. Karena kan gue persulit gitu. Dan kalau lu mau pengen tahu info seputar UTBK, lu bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi YouTube Koma Channel bro, biar gak ketinggalan berita. Semoga video gue bermanfaat. Gue dari Koma Channel, terima kasih sebanyak-banyaknya.